Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda malam hari ini ya? Ya, dan setiap Rabu malam tentunya kami menghadirkan Halo, spesial selamat program untuk malam Smart Anda. Listener. Kita Apa kabar kembali Anda malam bersama di hari Smart ini? Community. Dan untuk malam hari ini saya kedatangan tamu spesial nih di studio ya. Pasti udah pada lihat dong ya. Yang nonton di channel YouTube Smart FM Makassar ini pasti udah pada kenal ya. Oke, untuk tamu kita malam hari ini saya kedatangan sekelompok anak muda. Mereka itu tergabung dalam komunitas Kejar Mimpi Makassar ya. Dan siapakah mereka? Langsung aja kita berkenalan ya. Kalau mungkin saya gimana nih untuk perkenalannya dari sini ke sana? Dari sini dulu ya. Oke. Dengan siapa? Cek. Oke. Saya Arfa dari divisi kreatif, member, dan ini tahun pertama saya sebagai member Kejar Mimpi Makassar. Oke, dengan Arfa Iya, ya. Arfa. Oke. Selanjutnya? Halo Kak, halo Iya. teman-teman. Perkenalkan, saya Anissa Septiani Rosita. Saya member dari Human Resource, Departemen Human Resource di Kejar Mimpi Makassar. Oke, halo ya, salam kenal juga ya Nisa ya. Kemudian next yang selanjutnya. Ya, halo semua para pendengar. Saya Dien. Saya dari Public Relation Department. Oke, kalau ini sih kayaknya sudah tidak Sudah asing ya. familiar. Betul. Akhirnya bisa ketemu lagi ya. Ya, betul, Cukup Mbak. lama, kira 1 tahun dia baru ketemu ya. Iya, hampir Mbak. Hampir 1 tahun kita nggak Oke. kesini lagi. Baru sekarang lagi baru kesini. Oke, terima kasih ya untuk Dian ya. Oke, dan selanjutnya. Halo, selamat malam. Saya Dimas dari saya Head Program Officer Kejar Mimpi Makassar dan ini tahun kedua saya. Ya, salam kenal ya Dimas. Next selanjutnya ya. Halo teman-teman pendengar, perkenalkan nama saya Faiz, saya dari Departemen Program Officer dan ini juga tahun pertama saya di komunitas Kejar Mimpi Makassar. Wow, ini tahun pertama semua ya di Kejar Mimpi Makassar ya. Iya. Oke, salam kenal ya untuk Faiz ya. Oke, dan yang pastinya nih Smart Listener, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Ini ada banyak nih yang nonton kita ya, disapa dulu dong. Halo. Ya, dan Smart Listener tentunya kita akan berbincang ya bersama dengan komunitas Kejar Mimpi Makassar ini, dan yang pastinya kita mau tahu dong untuk Kejar Mimpi Makassar ini sebenarnya komunitas apa sih dan apa-apa saja sih yang mereka sudah lakukan ya. Dari Dian mungkin ya, kita Iya. flashback sedikit nih. Kejar Mimpi ini sebenarnya komunitas seperti apa sih? Ya, oke. Jadi mungkin sedikit mengobati kerinduan ya, Mbak, sama para pendengar dan penonton. Sekaligus juga mungkin mengingatkan kembali karena sudah lama kayaknya kita baru kesini lagi. Ya, jadi Kejar Mimpi Makassar itu adalah komunitas anak muda yang kebetulan diinisiasi oleh salah satu bank swasta di Indonesia, yang fokus pergerakannya itu ada di 4 bidang. Yang pertama itu bidang pembangunan ekonomi sosial, kemudian kemudian pendidikan, ketiga lingkungan, dan yang terakhir itu filantropi. Nah, Kejar Mimpi itu sendiri ada di 35 kota di Indonesia, bukan hanya di Makassar. Dan ke-35 cabang itu dibawahi oleh satu organisasi Kejar Mimpi juga yang ada di pusat Jakarta. Mungkin itu Mbak sedikit gambarannya. Untuk Kejar Mimpi Makassar ini kan memang sebenarnya ini sudah lama ya, organisasi yang memang sudah lama di Indonesia gitu ya. Iya, kalau Kejar Mimpi pusat itu sendiri dia dibentuk 2017, Mbak. Kalau Kejar Mimpi Makassar 2 tahun setelahnya, 2019 ya. Oke, jadi memang ya, jadi untuk komunitas Kejar Mimpi Makassar ini merupakan gerakan sosial yang visinya itu membentuk generasi muda Indonesia untuk ke hal-hal yang positif gitu ya. Betul banget. Tadi ada 4 pilar untuk apa sih yang menjadi fokus ya? Menjadi fokus pergerakannya. Jadi untuk untuk perekonomian, Pembangunan ekonomi sosial, kemudian untuk pendidikan, lingkungan, dan yang terakhir filantropi. Ya. Nah, untuk Dian sendiri nih ya, kenapa sih masuk ya untuk komunitas Kejar Mimpi Makassar ini? Tadi
ada banyak ya yang merupakan tahun pertama dong ya. Pasti saya mau tahu dulu nih apa sih yang menjadi motivasi nih, kenapa sih mau gabung dengan komunitas Kejar Mimpi Makassar? Ataukah ada someone spesial di sana? Oke. Gimana? Kalau Din sendiri kenapa mau gabung di Kejar Mimpi Makassar? Kalau saya sendiri tuh kan saya sudah berjalan 2 tahun ya Mbak, 2 tahun di Kejar Mimpi, dan tahun lalu itu motivasi saya masuk di Kejar Mimpi itu sebenarnya karena gabut aja sih Mbak. Iya ya. Oh enggak. Jadi motivasi saya itu kan kita ini anak muda yang mungkin masih perlu untuk mencari hal-hal yang baru untuk bisa mengembangkan diri ataupun bisa memperluas wawasan kita. Jadi itulah salah satu wadahnya adalah Kejar Mimpi yang saya lihat kebetulan di beberapa platform khususnya di media sosial, dan dari situ mungkin saya tertarik untuk gabung dan tahu-tahu lolos. Weh, berarti ini ada fit and proper test juga ya. Betul Mbak. Ada tesnya juga ya. Oke, itu dari Dian ya. Terus yang lainnya ini gimana nih? Ya, oke. Kalau dari saya sendiri, iya dari Arfa, itu awalnya nggak kenal sama Kejar Mimpi Kak. Justru dikenalin sama warrior Kejar Mimpi, namanya Kak Wajo. Dia itu memperkenalkan Kejar Mimpi ke saya bahwa daftar komunitas ini, karena komunitas ini benar-benar yang bisa menumbuhkan rasa yang bisa membangun anak muda. Iya, rasa percaya diri. Jadi saya stalking di sosial media Kejar Mimpi. Ternyata Kejar Mimpi ini keren, dan saya lihat dinaungi juga, diinisiasi sama CMB Niaga. Jadi saya berpikir kayaknya komunitas ini benar-benar keren. Terus di beberapa kegiatannya saya juga melihat kayak keren gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri. Kemudian saya tidak nyangka bahwa saya lolos pada tahap wawancara, dan di tesnya itu menurut saya tidak begitu mudah ya. Jadi itu yang menjadikan saya bahwa Kejar Mimpi ini keren, dan yang menjadi motivasi pada diri saya bahwa ini satu-satunya komunitas yang bisa meningkatkan percaya diri saya. Dan saya juga mau bilang kalau ini adalah satu-satunya komunitas dan organisasi yang saya ikuti. Oke, pastinya nih banyak perubahan ataupun hal-hal positif yang bisa kamu rasakan dong. Ya, misalnya apa sih? Contohnya saya lebih percaya diri karena kebetulan saya anaknya introvert. Oh gitu ya, introvert ya? Iya betul. Introvert gak sih? Iya karena saya kebetulan anaknya introvert. Jadi tapi kebetulan saya masuk di kampus dengan jurusan ilmu komunikasi. Oh gitu. Dan biasanya kan anak ilmu komunikasi tidak ada yang introvert. Jadi saya Kejar Mimpi ini melatih diri saya untuk lebih interaktif, lebih komunikatif lagi, dan saya memberanikan diri untuk selalu mengajukan bahwa kalau ada event saya mau jadi MC dong, atau moderator yang intinya tuh banyak ngomongnya gitu loh. Jadi bisa menambah interaktif saya, komunikatif saya itu lebih baik lagi seperti itu. Itu ada banyak hal-hal positif yang sudah dirasakan ya oleh betul, Arfa ya dengan bergabung dengan Kejar Mimpi Makassar ini. Oke, next ya. Kita ke Anissa lagi nih. Iya. Anissa, kenapa mau gabung dengan Kejar Mimpi Makassar? Oh iya Kak, kalau bicara soal kenapa kita mau gabung di Kejar Mimpi Makassar, Kak, sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari kata penasaran. Dari awalnya kita penasaran, dan juga kalau diceritain di awal Kak, saya itu tahunya Kejar Mimpi dari senior saya, yang ternyata dia itu sudah lama bergabung di Kejar Mimpi. Pada saat saya melihat status dari senior saya di Instagram ataupun di media sosial lain, saya lihat kok Kejar Mimpi ini aktif banget. Istilah aktifnya adalah aktif di kegiatan sosial, lingkungan, sama seperti pilar-pilar yang sudah disebutin tadi Mbak. Dan juga tidak hanya memberi manfaat bagi sekitar, tapi juga mendapatkan manfaat yang betul-betul nyata di diri kita sendiri sebagai member. Di situ saya mulai penasaran Mbak, kegiatannya tuh kemarin-kemarin banyak banget, dan saya lihat
saya mulai scrolling di media sosialnya Kejar Mimpi. Saya lihat sepertinya yang masuk Kejar Mimpi ini betul-betul orang-orang yang terpilih, karena kemarin-kemarin member Kejar Mimpi itu tidak cukup banyak, Mbak. Ada beberapa saja, betul-betul orang-orang terpilih. Jadi saya penasaran, karena saya juga mendengar kabar kalau misal kita masuk Kejar Mimpi itu tidak mudah, karena betul-betul kompetensi itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita, di mana bidang kita dan segala macam. Jadi saya usahakan dan upayakan supaya bisa lolos di Kejar Mimpi, supaya saya juga bisa ikut berkontribusi bagi orang-orang di sekitar, dan juga terutama untuk mendapatkan manfaat bagi diri saya pribadi. Dan alhamdulillah apa yang saya inginkan itu satu persatu mulai terlihat dan mulai tercapai. Ada beberapa banyak pelajaran yang saya dapatkan di Kejar Mimpi. Salah satunya adalah selain dengan membangun relasi, salah satunya juga adalah bagaimana kita memanage atau membuat planning dalam program, seperti program yang akan kita laksanakan ini, itu kita planningkan dengan baik, Mbak. Seperti itu. Oke, jadi aduh benar-benar ya, nggak gampang ya. Iya, nggak gampang, masuk di Pak. Kejar Mimpi, orang-orang pilihan. Oke, thank you ya dari Anissa. Kemudian kita next lagi, tadi Din udah ya. Oke, kemudian Dimas ya, ini merupakan tahun pertama ya. Tahun kedua. Tahun kedua. Ya. Kalau yang Faiz tadi ya, tahun Ya, pertama. Oke, kalau tahun kedua kayaknya udah bisa adaptasi gitu ya. Bisa. Sudah bisa menyesuaikan dengan perkuliahan juga. Kenapa sih mau gabung komunitas Kejar Mimpi ini? Nah, sama sih dengan yang lain. Saya kan sebenarnya kurang percaya diri juga, introvert juga sama kayak Arfa. Nah, terus di kampus juga nggak ada kegiatan karena pada saat itu kan pandemi kan. Terus cek-cek Instagram, wah ada Kejar Mimpi. Terus juga ada salah satu senior saya dulu juga nih yang ngeliatin kegiatan Kejar Mimpi gitu. Jadi penasaran, makanya pas lihat ternyata bagus gitu. Tapi daftar pertama justru nggak lolos. Tahun kedua baru lolos. Nah, jadi kalau dibilang susah emang bener susah ternyata. Jadi di tahun kedua lolos. Nah, dan ternyata emang yang dulunya saya tuh pendiam, jarang ngobrol sama orang, jarang mau membuka pembicaraan. Ternyata sekarang malah pengen ngomong sama orang semua gitu. Kayak gitu. Jadi emang karena ada value-nya, jadi makanya aku pengen masuk ke Kejar Mimpi gitu. Tahun yang kedua ya. Tahun kedua. Terima kasih ya untuk Dimas ya. Oke, kita ke Faiz. Ini tahun yang pertama ya. Tahun pertama. Kalau saya sendiri itu bergabung di Kejar Mimpi Makassar itu awalnya saya itu butuh sebuah wadah di mana itu bisa meningkatkan soft skill saya. Dan saya lihat itu di Instagram ada lewat Kejar Mimpi Makassar, di mana itu programnya sangat bagus. Dan akhirnya saya mencoba ini, riset dan daftar di Kejar Mimpi Makassar. Alhamdulillah lolos. Di mana setelah lolos itu di situ sudah diatur bagaimana kita memanajemen waktu, membangun komunikasi, membangun relasi dan sebagainya. Karena pas pertama masuk di Kejar Mimpi Makassar itu saya langsung diberikan tugas yang lumayan berat sebagai lead pro salah satu programnya. Ada sisi curhat sebentar ya. Ya, itu di situ di mana soft skill saya langsung terasah, soft skill dengan hard skill. Di mana membuat program dan membangun hubungan dengan departemen-departemen lain, dan itu hari di mana saya melihat itu perkembangan saya sangat pesat, di mana yang tidak tahu menjadi sangat tahu, dan saat membangun komunikasi dengan departemen-departemen lain juga itu saya merasa ini Kejar Mimpi Makassar sangat bagus ya, karena komunikasinya itu jalan dengan baik. Tapi ngomong-ngomong kalau Faiz ini introvert juga gak sih? Enggak ya? Oke. Jadi itu tadi ya. Tapi rata-rata tadi informasinya katanya agak susah ya masuk di komunitas Kejar Mimpi Makassar. Cari taunya sama siapa nih? Sama Din ya? Iya, sama Sepuh. Kenapa? Susah katanya masuk di komunitas ini, ada tesnya atau kayak gimana? Sebenarnya susah dalam artian apalagi namanya banyak tes dan sebagainya, itu sepertinya bukan itu, Mbak. Yang susah itu karena memang kuotanya dibatasi dan juga dari segi
komitmen yang kita gali pas wawancara itu memang betul-betul menjadi patokan kita untuk merekrut anggota baru. Jadi itu semacam apalagi patokan kita. Nah, ketika kita menyeleksi orang itu, kebanyakan dari mereka itu masih bergelut dengan kesibukannya masing-masing. That's why kita tidak mengambil mereka, tidak merekrut mereka karena mereka mungkin punya 2-3 bahkan puluhan kesibukan di luar yang kita lihat ke depannya itu mungkin bakalan berpengaruh ke kinerjanya mereka di Kejar Mimpi. Itulah kenapa kita membatasi orang di situ. Dan betul yang dibilang juga tadi sama teman-teman, kalau di Kejar Mimpi itu ada 2 tesnya, itu tes berkas dan tes wawancara, kayak masuk kerja aja. Iya, lebih susah. Interview lagi. Tanya hobinya apa, gaji yang diharapkan berapa, enggak. Ya, jadi itu Mbak, pertama itu di screening dulu lewat tes berkas. Di situ kalau ini kita tidak mempersoalkan apakah CV-nya ataupun berkasnya itu banyak atau tidak. Yang penting mereka itu bisa kompeten di bidangnya. Kan ada bidang-bidang yang dipilih Mbak. Di situ kita lihat CV-nya, kita screening apakah yang tertera di CV-nya itu bisa sesuai dengan apa yang bidang yang dia pilih. Nah, kita validasi lagi, kita verifikasi lagi apa yang dia sampaikan lewat berkas itu di wawancara. Selain skillnya itu kita juga yang tadi komitmennya dan juga konsistensinya selama dikejar mimpi nanti. Jadi jangan ke lain hati gitu ya. Iya dong, karena satu ini. Iya, kejar mimpi menjadi prioritas, ya. Betul. Oke, kita masih lanjut lagi sebentar ya, tapi kita break dulu ya sejenak. Dan smart listener, sekali lagi nih untuk Anda juga nih yang mungkin sekarang ini lagi apa ya, kalau semuanya punya adik mungkin ya ataupun saudara yang memang ingin bergabung dengan salah satu komunitas yang aktif dan juga positif, tentunya ini ya Kejar Mimpi Makassar ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan ya. Jadi gimana dong cara gabungnya? Apakah tahun ini ada juga pembukaan untuk perekrutan anggota baru atau kayak gimana? Ya itu dijawab sebentar ya. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Smart Community dan kita masih bersama dengan Kejar Mimpi Makassar dengan tema Kejar Mimpi Goes to School, mengejar mimpi, menggelar prestasi. Yeay. Dan ya Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau gabung ya, yang mau nanya-nanya nih untuk komunitas yang satu ini, silakan nih ya, kita menantikan Anda untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11 atau juga bisa live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, saya lanjut lagi nih ya. Jadi tadi untuk teman-teman untuk Kejar Mimpi Makassar ini memang sudah lama ya ada di Makassar. Kemudian untuk Kejar Mimpi Makassar ini juga itu ada ya di beberapa kota di Indonesia dan mereka ini mempunyai banyak kegiatan ya. Nah, dengar-dengar katanya ada kegiatan yang akan dilakukan ya untuk saat ini. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu dong untuk kegiatan sebelumnya itu seperti apa dan animo dari untuk masyarakat itu seperti apa untuk kegiatan sebelumnya. Ya, silakan. Dimas kegiatan ya. Dimas. Sebelumnya. Kegiatan sebelumnya ya. mungkin ini ya. Nah, yang ada salah satu program yang sampai kita dapat penghargaan juga. Itu namanya Growing Project Kejar Mimpi Makassar. Bentuknya itu seperti inkubasi UMKM. Jadi kita melatih 20 UMKM bagaimana mereka membuat model bisnisnya, melakukan pembukuan hingga benar-benar terbentuk UMKM tersebut. Nah, itu program yang salah satu cukup besar juga yang kami lakukan tahun lalu. Terus yang baru-baru ini nih ada namanya Mimpi Anak Pesisir. Jadi program ini tuh kita ke Pulau Lanjukang, salah satu pulau terluar juga di Makassar karena jaraknya ada 3 jam dari Makassar. Nah, kita di sana melakukan ada 4 item nih. Yang pertama tuh ada mengajar anak-anak di sana karena kita melihat akses pendidikannya yang cukup sulit di sana. Kemudian penyuluhan kesehatan juga. Jadi ada teman-teman kita yang sesama mahasiswa sebenarnya, cuman
sudah berada di level di mana mereka sudah bisa mengetes kesehatan masyarakat gitu. Nah, kita bawa teman-teman kita ini ke pulau sana untuk melakukan tes kesehatan. Kemudian juga prakarya kriya karya. Nah, kriya karya ini kita melatih warga di sana untuk mengolah limbah kerang, karena di sana limbah kerang cukup banyak. Nah, kita ngelatih bagaimana mereka bisa menghasilkan uang dari limbah kerang tersebut dengan membuatnya menjadi cenderamata. Dan ini dua program tadi itu menurut saya juga salah satu program yang program-program yang cukup sukses. Selain sukses juga impactnya nyata gitu ke masyarakat. Itu sih, Kak. Oke, jadi memang untuk beberapa programnya ini memang sangat bisa dirasakan langsung ya oleh masyarakat ya untuk benefitnya, untuk manfaatnya ya. Mas, ada yang mau nambahin dari Din mungkin atau dari siapa nih? Kebetulan ini leader project Ramadan Fair, salah satu program kita juga. Nah, mungkin boleh ya Faiz ya. Salah satu program Kejar Mimpi juga itu Ramadan Fair, yang dimana diadakan di Panti Guna Yapmi Makassar. Di mana program tersebut kita mengadakan games dengan anak-anak panti di Guna Yapmi Makassar dan memberikan sembako juga kepada mereka. Di sisi lain juga kita mengadakan kerjasama dengan beberapa komunitas seperti SDM sama juga dengan ini Panti Guna Yapmi Makassar sendiri. Di program tersebut juga Kejar Mimpi Makassar itu mengadakan salah satu program yang bernama itu Bicara Baik. Di program tersebut diberikan pembicara-pembicara atau ustaz milenial yang dimana itu mereka akan memberikan materi sesuai dengan apa yang milenial itu minta. Kami itu melakukan polling dulu di Instagram, apa sih yang dibutuhkan anak-anak muda di Kota Makassar, materi apa, nanti itu diberikan bicara baiknya sesuai dengan apa yang mereka minta. Oke, jadi benar-benar ya ini banyak ya kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Kejar Mimpi Makassar ini. Oke, itu dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Dan untuk nextnya itu apa nih? Katanya ada yang terbaru ya. Siapa nih? Oke. Karena saya head program, jadi mungkin saya aja yang jelasin. Nah, program kita yang baru ini namanya Kejar Mimpi Goes to School. Kita laksanain tanggal 10 nanti di SMK Negeri 3 Makassar. Jadi alasan kenapa kita pengen ngelakuin ini tuh karena sebelumnya kita dari tim PO tuh sudah melakukan yang namanya bukan wawancara sih, tapi memang menanyakan soal apa sih anak-anak SMA butuhkan gitu dari 10 anak SMA terpilih, SMA negeri terpilih. Nah, terus ternyata mereka tuh pengen materi tentang persiapan beasiswa untuk melanjutkan studi kan. Nah, terus ada juga beberapa yang menjawab butuh soal persiapan kerja sama cara mengelola keuangan untuk di masa depan gitu. Nah, dari hasil ini akhirnya kita meramu bagaimana kita bisa membuat program untuk anak sekolah dan impactnya itu sesuai tadi ini kebutuhannya. Nah, akhirnya jadilah ini Kejar Mimpi Goes to School. Jadi nanti ada materi tentang persiapan kuliah dan beasiswa, persiapan karir juga, sama financial plan for you. Jadi cara mengelola keuangan untuk anak muda kayak gitu. Oke. Nah, itu kan sebagai head project ya. Oke. Nah, tentu ada banyak hal yang memang harus dipersiapkan ya. Nah, sebenarnya dalam satu project itu gimana sih untuk pembagian tugasnya? Dari teman-teman semua ini gimana nih? Oke. Din dulu dong. Yeah. Din ya. Silakan. Ya, karena saya sebagai public relation, sederhananya humas. Kalau dari pembagian tugasnya itu kami ditugaskan sebagai orang yang menginformasikan atau yang mempublikasikan informasi terkait dengan kegiatan ini. Jadi pertama-tama kita hubungi dulu siapa sih atau apa sih sarana yang bisa mempublikasikan program ini. Nah, oleh sebab itu kita hubungi media partner. Salah satunya juga ini, Smart FM. Selain Smart FM, kita juga menjalin kerjasama dengan media-media massa
yang mana ini media-media massa. Ada juga yang dia lingkupnya kampus, satu lingkup kampus, dan yang dua itu lingkup sekota Makassar. Memang ini yang dua bisa dikatakan masih baru, media baru. Namun dari segi apalagi engagement yang bisa mereka hasilkan itu cukup tinggi. Jadi kita juga bisa menjamin bahwa program ini bakalan bisa terpublikasi secara luas. Ya mungkin itu Mbak kalau dari public relation. Jadi terus ya untuk edukasi dan juga sosialisasi ke masyarakat gitu ya, bahwa kita tuh untuk Kejar Mimpi Makassar itu ada event selanjutnya yang akan dilakukan ya. Oke, ini terus dari teman-teman semuanya nih gimana nih untuk untuk bisa saling support nih untuk kegiatan seperti ini? Ya. Oke Kak, kalau untuk saling supportnya di program kali ini KM Goes to School itu, kalau dari saya pribadi, terutama saya member dari HR Human Resource, tentunya kami sangat mendukung. Soalnya setiap program bikin kegiatan itu sudah dari jauh-jauh hari nih Kak, program kabarin sama kita terutama Kak Faiz itu chat saya sudah dari minggu lalu. Kak Faiz itu chat saya bilang, Nisa bisa tidak jadi MC? Terus besoknya ngechat lagi, Nisa bagaimana? Boleh ndak jadi MC? Boleh ndak jadi moderator? Seperti itu Kak. Selain itu juga kita berkontribusinya di situ. Jadi ada beberapa teman-teman HR juga yang berkontribusi pada saat kegiatannya nanti sebagai talent ataupun sebagai orang yang tampil pada saat kegiatan tersebut. Kemudian lain daripada itu, mungkin pada saat meeting ya atau rapat, kita saling berbagi pandangan atau kita saling berbagi masukan. Ini nih ada rekomendasi pemateri, ini ada rekomendasi kegiatan, tempat ataupun lokasi-lokasi sekolah, hingga akhirnya SMK 3 menjadi tujuan utama kita untuk KM Go to School kali ini. Seperti itu. Jadi memang ya untuk satu kegiatan ataupun event itu memang semuanya harus saling support ya. Nah ini kan kalau kita berbicara mengenai sekolah yang ada di Makassar, kenapa sih milihnya SMK Negeri 3? Ya bener ya. Kenapa sih? Kenapa nggak milih sekolah yang kayaknya banyak gitu ya? Oke, kenapa? Nah, sebenarnya kita sudah nyari juga nih beberapa sekolah yang lain, SMA 3, terus juga beberapa sekolah swasta. Tapi berjalannya waktu, memang kita kan selalu menanyakan terus perkembangan dari sekolah, tapi ternyata memang ada beberapa sekolah yang belum bisa, misalnya kayak ada ujian atau di sekolah mereka sudah ada event seperti itu, atau juga tidak sesuai dengan jam sekolah atau peraturan dari sekolah itu sendiri. Nah, makanya kita pilih SMK 3. Jadi kalau semuanya untuk sekolah-sekolah yang lain itu ada banyak kegiatan yang bersamaan mungkin ya. Jadi tidak bisa ya untuk kegiatan ini. Oke. Nah, ini untuk kegiatan Goes to School ini sejauh ini gimana sih untuk persiapannya? Nantinya untuk konsepnya sendiri tuh nantinya seperti apa? Oke. Sejauh ini persiapannya tanggal 9 besok kita bakalan prepare di lapangan di sekolah SMK 3 ini. Kemudian kalau konsep acaranya itu lebih ke talk show. Jadi ada moderator, pemateri, kemudian peserta mendengarkan, terus ada games juga, ada quiz juga ada beberapa hadiah yang mungkin akan menarik gitu untuk siswa kayak gitu. Oke, kalau Din gimana nih untuk yang jadi pembicara nanti untuk pas acara talk show itu siapa-siapa aja sih? Yang jadi pembicaranya itu satu dari internal Kejar Mimpi Makassar, dan yang duanya itu memang bisa dikatakan orang yang expert di bidangnya. Kan kita ambil 3 tema, yaitu tema financial planning, persiapan karir atau pekerjaan, dan yang terakhir itu adalah persiapan beasiswa. Nah, dari internal KM itu sendiri, internal Kejar Mimpi itu sendiri, dia khusus membidangi ini financial planning, karena dia juga kebetulan finance dari Kejar Mimpi. Sekalian. Jadi bisa langsung ngasih pengalaman ya. Betul. Ya, kemudian yang 2 itu salah satunya itu adalah orang yang mungkin yang juga award di beasiswa, yang mungkin dia bisa memberikan apa saja step-stepnya, apa saja tips-tipsnya dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah
yang expert memang di bidang pekerjaan, karena memang dia bergelut di bidang HR di sebuah perusahaan. Ya mungkin seperti itu Mbak. Oke, jadi untuk beberapa pembicaranya juga tentu yang expert di bidangnya gitu kan. Nah, ini gimana dong kalau semuanya memang ada yang mau ikutan untuk acara ini, gimana? Apakah gimana sih, ada persyaratannya atau kayak gimana? Jadi pesertanya itu kan kita menyasar anak-anak sekolah, khususnya di SMK 3. Jadi pesertanya itu bisa dikatakan tidak ada persyaratan untuk bisa bergabung. Siapapun yang datang ke sekolah hari itu bisa banget gabung. Dan tempatnya juga langsung ditemukan karena di tengah lapangan. Kejar mimpi ya. Cuman kalau yang dari luar mungkin yang pengen banget gabung bisa datang ke SMK 3, atau bisa juga nanti lihat keseruannya di Instastory Kejar Mimpi Makassar. Instastory Kejar Mimpi Makassar ya. Oke. Tapi sebenarnya nih memang untuk kegiatan ini apakah memang untuk khusus kalangan anak muda yang apa sih, untuk yang masih kuliah gitu, ataukah mereka yang memang sudah lulus kuliah terus memang memasuki masa untuk mencari kerja atau kayak gimana? Mereka bisa gabung gak sih? Ya, untuk nama wawasan gitu kan? Gimana? Dari Dimas ya? Ya. Untuk orang luar nih maksudnya. Iya. Sejauh ini sebenarnya kita menyasar SMK 3. Tapi kalau misalnya pun ada beberapa yang mungkin mau hadir, itu pasti kita komunikasikan lagi ke sekolah, karena bagaimanapun kan sekolah area yang tidak bisa sembarang dimasuki gitu kan. Jadi mungkin kita akan komunikasikan dulu ke sekolah, apakah boleh orang luar masuk atau memang kita blok untuk anak siswa dari SMK 3 aja kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi memang dikhususkan untuk SMK Negeri 3 Makassar ya. Oke. Ya, itu dari Dimas tadi ya. Sekarang saya mau ke ini nih, ke Arfa dan Anissa gitu ya. Dari tadi nggak kedengeran suaranya. Arfa, untuk kegiatan ini apa yang menjadi jobnya untuk Arfa? Oke, kalau aku di bagian kreatif, kebetulan karena aku divisi kreatif, jadi di kreatif itu bagaimana tadi menginformasikan ke media sosial terlebih dahulu, tapi sebelum itu harus humas dulu. Nah, habis itu kreatif juga bekerja sama Koms atau media sosialnya Kejar Mimpi Makassar. Jadi karena aku di kreatif dan aku percayakan sebagai bagian dokumentasi, jadi saya nanti akan bertugas untuk mengambil momen-momen acara di event ini. Nah, pastinya nih kalian mempunyai job masing-masing ya pada saat event. Pada saat event itu berapa orang sih yang langsung ikut serta gitu pada saat ada kegiatan seperti ini? Dari Kejar Mimpinya? Iya, dari Kejar Mimpinya. Kalau dari Kejar Mimpinya kira-kira ada sekitar 20 sampai 25 orang yang bakalan hadir membantu kita nanti di sana. Tapi kalau untuk pesertanya kita menyasar sekitar 200 siswa. Gitu. 200 siswa untuk bisa ikutan gitu ya. Oke. Waduh, banyak juga ya. Banyak juga ya. Jadi memang harus kerja lebih giat lagi nih. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Kita break dulu untuk sesaat ya, dan kita akan sampai di segmen yang ketiga nantinya. Dan untuk Anda juga nih yang mau gabung ya, yang mau nanya-nanya dong gimana kalau mau menjadi member ya dari komunitas Kejar Mimpi Makassar, sebentar ya. Kita akan break untuk sesaat. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Kita masih bersama di Smart Community. Kejar Mimpi Goes to School. Kejar mimpi, kejar prestasi. Kita masih lanjut lagi ya Smart Listener, dan kita sampai di segmen yang ketiga ya. Dan tadi seperti informasikan bahwa dalam waktu dekat ini dari Kejar Mimpi Makassar itu akan menggelar Kejar Mimpi Goes to School, tentunya bertempat di SMK Negeri 3 Makassar ya. Dan tentu Smart Listener juga penasaran ya, gimana sih untuk ada banyak kegiatan yang akan dilakukan di sana ya untuk SMK Negeri 3 Makassar ini. Tapi kalau semuanya Smart Listener ingin melihat ataupun mengikuti ya untuk kegiatan ini, itu bisa nonton aja gitu ya kayaknya ya. Jadi untuk datang ini
kayaknya gimana ya? Ini agak dibatasi atau gimana nih untuk masyarakat yang mungkin ingin menyaksikan juga ataupun smart listener yang ingin gabung untuk kegiatan yang satu ini gimana? Kalau untuk di luar daripada siswa di sekolah, ya, mungkin nanti kita akan bicarakan dulu sama sekolah. Seperti yang tadi saya sebutkan kan, karena area sekolah itu area terbatas, jadi mungkin memang dikhususkan untuk SMK Negeri 3 Iya, Makassar. kalaupun misalnya kita mau ngajak dari orang, kita harus izin dulu dari sekolah kan. Gitu. Baik. Kayaknya nih nanti ada live ya di sosial medianya ya untuk komunitas Kejar Mimpi Makassar, terus untuk kegiatan di SMK Negeri 3 Makassar. Nah tadi kita lanjut lagi nih. Kayaknya ada banyak yang penasaran ya, karena tadi katanya susah kalau mau gabung di komunitas Kejar Mimpi Makassar. Apa sih, gimana cara gabungnya? Oke Mbak, kalau berbicara soal cara gabungnya di Kejar Mimpi, ini memang sudah menjadi pertanyaan sama teman-teman banyak sih Kak. Banyak ya? Iya, dari awal saya baru gabung saja, baru 2 bulan sudah ada beberapa yang DM Mbak. DM saya, Kanisa, Kejar Mimpi itu seperti apa? Kanisa, Kejar Mimpi open recruitment tidak bulan ini dan kapan, bagaimana Kejar Mimpi, itu sudah banyak sekali Mbak. Jadi teman-teman, secara garis besar Kejar Mimpi itu untuk saat ini rekrutmennya di awal tahun. Jadi kita tunggu di tahun 2024. Iya, karena untuk rekrutmennya itu sudah kemarin Mbak, di awal tahun juga. Jadi untuk rekrutmen selanjutnya itu di awal tahun 2024. Kemudian untuk tahapan-tahapannya itu seperti yang dijelaskan di awal, tidak jauh lebih dari itu, seleksi berkas. Terus nanti kita juga akan menginformasikan spesifikasi dari setiap departemen. Misalnya kalau kreatif itu ya otomatis harus bisa desain. Kemudian kalau PO mungkin otomatis harus bisa pandai-pandai decision making atau buat program dan segala macam. Kalau sudah itu nanti ada ini Mbak, syaratnya di berkas itu kita buat paper, kita buat esai, nanti kita tulis dan kita masukkan. Nah setelah seleksi berkas tersebut, kita masuklah ke seleksi wawancara. Itu pun juga di seleksi berkas kita sesuaikan betul-betul, kami sesuaikan apakah yang didaftari teman-teman di departemen tersebut itu sesuai tidak dengan CV ataupun dengan resume yang sudah dikirimkan. Jadi saran untuk teman-teman ya, kalau memang kita mau daftar ya kita cari-cari di mana sih betul-betul posisi kita yang cocok. Ibaratnya ya the right man in the right place Mbak ya. Kemudian setelah itu ada deep interview namanya. Benar sih sebenarnya dari katanya kakak-kakak yang lain, kalau yang bikin sulit kata-katanya orang-orang itu di interviewnya Mbak. Waduh. Iya, saya kayaknya sama kisah dengan Kak Dimas. Saya itu Mbak daftarnya 2 kali. Iya, daftar yang pertama itu nggak lolos. Nggak lolosnya di wawancara. Daftar keduanya baru lolos di wawancara. Nah, kesalahan saya di awal adalah pada saat daftar pertama karena saya tidak memahami apa yang saya daftari, departemen apa yang akan saya lakukan dan segala macam. Itu kesalahan. Jadi poin untuk teman-teman pada saat wawancara adalah memahami kalian maunya di mana. Karena itu yang akan kita cari. Fokus kita di wawancara adalah memastikan apakah kalian betul-betul mau dan memahami apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Karena kejar mimpi seperti itu Mbak. Kejar mimpi itu melihat ke depannya. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya, bukan pada saat kalian didaftar saja, pada saat kalian berbicara saja. Kemudian setelah interview kita menunggu untuk pengumuman. Setelah pengumuman itu adalah tahapan welcoming. Welcoming itu kita berkumpul member dan juga teman-teman dari pengurus Kejar Mimpi, kemudian ada advisor juga. Di situ kita dikenalin satu-satu mulai dari core, leader, kemudian setiap program Kejar Mimpi, departemennya, dan kita akan dikasih tahu program kita di awal itu seperti ini. Volunteer, kalau kita sudah lolos wawancara namanya volunteer Mbak. Kita volunteering 6 bulan. Setelah itu baru kita bisa dilihat lulus tidak jadi member Kejar Mimpi. Jadi kalau kita sudah lulus wawancara belum tentu Mbak kita bisa jadi member Kejar Mimpi. Nah itu Mbak challenge-nya. Jadi volunteer dulu ya? Iya, kita diuji Mbak kesetiaannya, bisa nggak bertahan Bisa nggak bertahan? Iya. Jadi kalau semuanya untuk volunteer itu berapa 6 waktu? 6 bulan Mbak.
Iya. Waduh. Gimana nih? Oh ya, dari Dimu Arfa ya. Nah, ini gimana nih? Pada saat mungkin juga bisa share ya. Apa sih menjadi tantangannya waktu pada saat masuk di Kejar Mimpi ini? Jadi saya itu daftarnya tadi kan kalau di HR ini ya buat esai. Nah, kalau di kreatif itu harus ada portofolio. Jadi portofolio kita buat semenarik mungkin. Bagaimana itu yang menjadi head dari ini kreatif itu tertarik dengan portofolio kita. Kemudian yang kedua di tahap wawancara sama juga di interview. Kita di interview dari HR, kemudian ke head departemen, kemudian ke leader. Jadi itu emang benar-benar kayak menguji kita ini mental kita harus diuji di tahap wawancara. Benar-benar deg-degannya itu lama banget gitu loh. Iya. Tapi kalau semuanya dalam satu angkatan itu berapa orang sih? Berapa orang? Untuk dalam satu angkatan tergantung dari divisinya ya, mau menerima berapa. Saya ke Dian dulu deh. Dian, kalau semuanya dalam satu tahapan itu, dalam satu angkatan itu biasanya berapa yang diterima? Kalau di open recruitment, kuantitas orang yang diterima itu bisa dibilang beda-beda, Mbak. Beda-beda setiap tahunnya. Kalau saya sendiri itu ada 12 orang. 12 orang ya. Tahun sebelumnya pun begitu, 12 orang. Tapi kalau tahun ini kita terima banyak karena bisa dikatakan member yang sebelumnya itu banyak yang lulus. Oh ya, graduate, demisioner istilahnya. Jadi kita juga butuh regenerasi supaya bisa menambal yang pergi ini, yang selesai ini. Oke, jadi pasti ada regenerasi gitu ya? Betul. Oke. Aduh, jadi penasaran ya, kayaknya pengen gabung juga nih di Kejar Mimpi Makassar gitu ya. Jadi sekali lagi nih karena mungkin dari smart listener yang mendengarkan kita juga untuk malam hari ini juga tertarik ya. Nah, apa sih yang mereka harus siapkan ini sebagai closing statement kita juga nih. Mungkin dari Din ada yang ingin sampaikan untuk smart listener yang mendengarkan kita juga nih yang mau gabung, apa sih yang memang harus dipersiapkan untuk mereka? Ya. Kalau kita nyebutnya orang-orang di luar kejar mimpi itu dream warriors. Dream warriors ya. Alias pengejar mimpi. Ya, jadi para dream warriors yang ada di luar sana, baik pendengar maupun penonton, pantengin terus, stay tune terus di Instagram Kejar Mimpi Makassar, karena bakalan banyak informasi yang menarik dan juga sekaligus edukatif yang teman-teman bisa dapatkan di situ. Selain itu kita juga kadangkala buka open recruitment untuk setiap kegiatan. Jadi kalau teman-teman pantengin terus Instagramnya, pasti teman-teman juga dapat informasinya. Dan kalau misalnya teman-teman berminat untuk daftar, pasti teman-teman juga akan daftar karena teman-teman tahu duluan. Ya, jadi harus tahu dulu gitu ya, cari tahu dulu gitu ya, ke sosial media gitu ya, Instagram gitu kan. Oke, karena kita terbatas nih, kayaknya nggak cukup ya sejam gitu ya. Oke, ada yang masih mau nyampein untuk closing statementnya? Kita akan akhiri perbincangan kita ini. Sama sih sama Kak Dian juga. Kalau misalnya pengen tahu tentang Kejar Mimpi, cek aja di Instagram Kejar Mimpi _Makassar. Oke, ya. Jadi sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir di studio ya. Sekali lagi terima kasih untuk Arfa, Anissa ya. Kemudian ada Din ya, dan juga thank you banget untuk Dimas dan juga Faiz ya. Sekali lagi smart listener, demikian untuk spesial program kita talk show di Smart Community. Sekali lagi bersama komunitas Kejar Mimpi Makassar, mengejar mimpi, mengejar prestasi. Dan smart listener, saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.